Tuhan Yesus yang memberkati.
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik semuanya. Nah, di minggu pertemuan kali ini bersama dengan Cici Taita Rafaelia. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Pasti masih sehat kan? Nah, jadi Cici akan membawakan suatu cerita yang sangat seru. Nah, sebelum kita memulai ceritanya, sebagai anak murid Tuhan Yesus yang baik, kita harus berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Ikutin Cici berdoa, oke? Yuk kita berdoa bersatu dalam Tuhan. Yuk. Ya Tuhan, terima kasih karena kasih setiamu yang Kau berikan kepadaku. Ya Tuhan, sebentar kami akan mulai firman-Mu. Kau pimpin aku supaya aku bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu di kehidupan sehari-hari. Jagalah kesehatan kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah, judul dari cerita yang Cici akan bawakan adalah Dosa Membuatku Binasa dan juga Tersesat. Nah, adik-adik tahu gak sih binasa itu apa dan tersesat itu apa? Binasa itu kita mati, dan tersesat itu kita tidak tahu tujuan kita apa. Nah, pada zaman dahulu, Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden. Nah, Allah memerintahkan Adam dan Hawa supaya tidak memakan buah pengetahuan baik dan juga buah pengetahuan buruk. Nah, Alkitab juga menuliskan di Kejadian 3 ayat 6 dan 7 bahwa Adam dan Hawa itu melanggar peraturan yang diberikan oleh Allah dan dia menuruti kata-kata ular. Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, Hawa yang tergoda oleh ular, si iblis ini, dia makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan buruk. Dan Adam disuruh juga oleh Hawa. Nih, Adam makan buah ini, katanya si ular. Kalau kita makan buah ini akan menjadi seperti Allah. Akhirnya, dengan ketidaktaatan Adam dan Hawa, Allah menghukumnya dengan cara mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dan ini adalah perbuatan pertama kali dosa yang dibuat oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, hukuman yang dilewati oleh Adam dan Hawa termasuk kita sebagai manusia adalah manusia harus mengalami kesulitan hidup, kematian fisik, dan hidup terpisah dengan Allah selama-lamanya. Adik-adik juga boleh buka Alkitabnya di Roma 5 ayat 12 yang berbunyi ayatnya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Meskipun Adam dan Hawa yang berbuat dosa, yang buat dosa kan cuma Adam dan Hawa, kenapa kita juga kena imbasnya? Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa, ya kan teman-teman, adik-adik sekalian. Apakah Allah jahat? Tentu tidak. Allah ingin manusia ini tahu kalau perbuatan yang kita perbuat itu adalah perbuatan yang Allah tidak suka, yang Allah tidak mau kita lakukan terus-menerus, yaitu kita nggak boleh berbuat dosa setiap hari, setiap detik, bahkan setiap kita ngomong sesuatu, kita membuat orang menjadi sedih, itu kan suatu perbuatan yang dosa. Nah, itu adalah cerita yang dialami oleh Adam dan juga Hawa. Nah,
kali ini Cici juga akan menceritakan dari zaman kehidupannya Nuh. Jadi pada saat zamannya kehidupan Nuh, ini banyak sekali bangsa-bangsa yang melanggar aturan Allah, yang tidak percaya dengan Allah, yang menentang menentang Allah seperti itu. Nah, Allah ini kan marah geram dan mengirimkan air bah. Itu tertulis pada Kejadian 6 ayat 5. Adik-adik boleh dibuka di Kejadian 6 ayat 5. Tapi Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat kapal bahtera, kan? Kapal bahtera yang isinya sepasang hewan, yaitu ketiga anaknya, satu istrinya, dan juga ketiga mantunya. Tapi selain itu, selain Nuh dan istrinya dan juga ketiga mantunya dan ketiga anaknya, semua binasa, semua mati karena tenggelam oleh air bah. Adik-adik telah melihat bukan kejadian-kejadian apa sih akibatnya kalau kita berbuat dosa, ya kan? Ini bukan hanya oleh Adam dan Hawa atau Nuh, tapi kita juga bisa mengalami seperti Adam dan Hawa atau Nuh. Bisa membuat kita menjadi binasa dan kita tidak tahu arah harus kita pergi kemana atau tersesat. Kalau kita hidup di dunia ini dengan umur 70 atau 80 tahun, tidak sebanding dengan kita tinggal di neraka yang sampai kita kekal sampai selama-lamanya. Kita maunya kan hidup kekal di pangkuan Bapak Abraham, bukan di neraka. Nah, simpulannya dari cerita firman Tuhan yang Cici sampaikan adalah adik-adik kalau tidak mau seperti Adam dan Hawa atau bangsa-bangsa yang dialami pada zamannya Nuh, kita harus hidup seturut dengan firman Allah. Tidak boleh berbohong, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh menyontek saat ulangan, karena itu adalah perbuatan-perbuatan dosa, ya kan? Dosa itu tidak memandang besar atau kecil. Yang penting kalau kita udah berbuat dosa, itu adalah dosa di mata Tuhan. Nah, itu adalah kesimpulan dari firman Tuhan yang bisa Cici sampaikan. Semoga adik-adik bisa mendengarkan dan melakukannya di kehidupan sehari-hari dari sekarang, ya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, semoga masih bisa stay at home, di rumah aja, dengan menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus corona seperti ini. Shalom adik-adik semuanya, kembali di minggu depan atau kembali di pertemuan selanjutnya dengan Cici Talita ya. Dadah.